Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saraswati dari program studi Magister Keuangan Publik. Dan saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Social Public Entrepreneurship. Berbicara tentang entrepreneurship itu selalu menjadi praktik kegiatan ekonomi yang pembahasannya itu sangat menarik. Entrepreneurship saat ini masih dianggap sebagai ladang pekerjaan yang paling banyak diminati dan menjadi ladang pekerjaan yang paling menjanjikan. Walaupun entrepreneurship sendiri memiliki banyak sekali resiko yang cukup tinggi dalam praktiknya. Pelaksanaan kegiatan entrepreneurship tidak terlepas dari adanya dampak yang akan dihasilkan bagi kondisi lingkungan di sekitarnya. Memang sudah seharusnya kegiatan entrepreneurship ini memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar, sehingga pelaku entrepreneurship itu memiliki perilaku kewirausahaan yang tidak hanya memprioritaskan profit dalam pengambilan untung sebanyak-banyaknya, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial lingkungan. Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata, terdiri dari kata sosial dan entrepreneurship yang diambil dari bahasa Prancis. Sosial memiliki pengertian sebagai sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, sedangkan entrepreneurship memiliki pengertian sebagai kewirausahaan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya. Definisi sederhana dari social entrepreneurship yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan dilandasi adanya sikap memperhatikan terhadap kondisi sosial lingkungan. Banyak sekali definisi-definisi dari social entrepreneurship dan beberapa sumber yang bisa saya berikan, yaitu menurut Santosa pada tahun 2007, social entrepreneur adalah agen perubahan yang mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Seorang social entrepreneur selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya dan memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Menurut Bill Drayton, pendiri Ashoka Foundation, selaku penggagas social entrepreneurship, terdapat dua hal kunci dalam social entrepreneurship. Yang pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Yang kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, dan berjiwa wirausaha dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Nah, definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa social entrepreneurship terdiri dari empat elemen utama, yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity yang menurut Palesani pada tahun 2013. Ayo kita kupas sedikit mengenai 4 poin tersebut. Yang pertama adalah social value. Nah, ini merupakan elemen paling khas dari social entrepreneurship, yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah poin civil society. Social entrepreneurship pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Poin ketiga adalah innovation. Social entrepreneurship memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif, antara lain dengan memadukan kreativitas atau kearifan lokal dan inovasi sosial. Dan poin terakhir adalah economy activity. Social entrepreneurship yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian berkelanjutan misi sosial organisasi. Social entrepreneurship pada dasarnya tidak terbatas pada suatu kegiatan sosial sebuah lembaga, organisasi, perusahaan melalui program CSR, atau lembaga sosial lainnya. Dari kuatnya social entrepreneurship yang lebih bersifat suatu mental atau sikap terhadap suatu personal atau masyarakatnya. Menurut Monica Jane pada tahun 2011, pada dasarnya konsep kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship bertujuan untuk menciptakan beberapa dampak di beberapa poin, yaitu ada penciptaan nilai sosial dan ekonomi, pekerjaan, inovasi barang baru atau jasa, modal sosial, dan promosi ekuitas. Nah, beberapa contoh social entrepreneur yang mendunia adalah Muhammad Yunus, yaitu
founder dari Grameen Bank. Saat ini Grameen Bank ini sudah tersebar di 58 negara di seluruh dunia. Kemudian Dr. Venkataswamy yang mendirikan klinik mata Arafin. Passionnya dalam menemukan cara untuk memberikan penglihatan kembali kepada para penderita katarak di negara asalnya, yaitu Tamil Nadu, akhirnya mengarah ke pengembangan sistem perawatan mata yang telah membantu ribuan orang di seluruh negeri. Tidak hanya itu, ada juga dari sektor makanan dan minuman. Nah, Max Rivers, CEO dan co-founder dari Wise Monkey. Max Rivers adalah CEO dan co-founder sebuah perusahaan teh yang berbasis di Vancouver yang menghidupkan kembali teh daun kopi, yang membantu menstabilkan industri kopi untuk pertumbuhan sosioekonomi jangka panjang. Rencana bisnisnya yang dimulai dari tesis master di sekolah bisnis menjadi model bisnis perusahaan sosial. Max dan Wise Monkey ini telah menciptakan kebutuhan akan pekerjaan sepanjang tahun bagi petani kopi dan mereka yang memanen buah beri yang sebelumnya menjadi korban musim. Penerapan social entrepreneurship yang ada di lingkungan kerja saya, yaitu Nobel, itu menurut pengamatan saya, ada salah satu mahasiswa yang bernama Winda Purnamasari, salah satu mahasiswa ITB Nobel Indonesia. Nah, dan dia adalah salah satu talent dari inkubator bisnis Nobel Indonesia. Dia menciptakan terobosan cemilan berbahan daun jeruk yang diberi nama stik daun jeruk. Dari berawal keinginan Winda memanfaatkan daun jeruk di sekitar kebun kampung halamannya, ia memilih mengubah daun jeruk tersebut menjadi cemilan yang disukai oleh banyak kalangan. Memanfaatkan tumbuhan yang memiliki aroma khas tersebut menjadi cemilan favorit para mahasiswa di ITB Nobel Indonesia. Tumbuhan yang awalnya hanya tumbuh hingga layu dan gugur tanpa punya manfaat, kini dapat dimanfaatkan dan dibudidayakan menjadi banyak hal. Tidak menutup kemungkinan akan ada entrepreneur lain atau Winda sekalipun yang bisa memanfaatkan daun jeruk tersebut menjadi banyak hal selain cemilan, misalkan parfum karena daun jeruk tersebut memiliki aroma yang khas, soft dan buah-buahan yang menarik. Juga saat ini saya lihat di internet banyak sekali resep makanan atau resep bekal yang memanfaatkan daun jeruk. Dengan begitu, bisa menjadi ladang bagi para warga di kampung halaman untuk berlomba-lomba membudidayakan tumbuhan daun jeruk. Juga banyak dapat diolah untuk bisa dikirim ke produsen-produsen di pabrik misalkan. Sebagai penutup, kesimpulan saya adalah entrepreneurship tidak lepas dari perlu adanya dampak yang diberikan oleh kondisi lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya memikirkan profit saja, tapi juga perlu memperhatikan apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan di sekitar. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.